Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Salam sehat buat semua ya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Teman-teman, sore ini seperti biasa saya akan menyampaikan upload video edisi sore hari. Di sini saya akan menampilkan dua video yang nanti teman-teman bisa bahas di dalam komentar. Apa pandangan teman-teman terhadap tampilan video atau komentar, bahkan bahasa yang disampaikan oleh masing-masing video A dan video B. Coba kita bahas seputar tentang ada gelar Pak Jokowi dua muncul ketika pada saat ini. Ini adalah video upload prolog dulu teman-teman. Ketika itu kita nanti akan sama-sama membahas. Ayo kita intro dulu. Isu ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo semakin meluas. Mulai dari masalah kejanggalan dari format ijazah dan skripsi, hingga ke penelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bahkan belakangan kecurigaan semakin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Sritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengarkan penjelasan dari pihak Sritek. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Solo buka suara terkait ijazah yang digunakan Joko Widodo saat maju pemilihan wali kota Solo. Menurut Ketua KPU Solo, Justinus Arya Arteswara, dokumen pendidikan yang diserahkan Jokowi saat mendaftar sebagai calon wali kota berasal dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, dengan status gelar insinyur, bukan Dr. Andes. Pihaknya memastikan dokumen tersebut telah dilegalisasi dan ada cap serta tanda tangan basah dari pihak UGM. Oke guys, selamat sore. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur dan pemberani. Podcast saya ini saya peruntukkan bagi siapapun yang menginginkan perubahan, bukan mengarah pada fitnah, dilengkapi dengan data. Jadi kalau yang hanya komentar, ini sebentar lagi pakai oranye atau dan sebagainya, itu kayaknya nggak butuh seperti itu ya, karena negara ini sudah mulai berproses ya, polisi juga tidak gegabah dan seterusnya. Nah, saya semalam itu bertelepon dengan Eko Sulistyo. Ini bukan orang sembarang ya, mantan komisaris PLN, mantan ketua KPUD Surakarta, dan yang pasti ini orang dekat Pak Jokowi. Dulu pernah menjabat sebagai Deputi 5 ya di kantor kepresidenan. Nah, yang ingin saya katakan, Eko Sulistyo ini sama-sama aktivis dengan saya, cuman saya 2 tahun lebih tua di UNS ya. Saya dari Fakultas Hukum, dia Sejarah Indonesia ya. Nah, saya ingin sampaikan, semalam saya telepon lebih kurang 8:10 atau 20 lebih 10. Yang intinya pertanyaan saya mengatakan, pada saat Pak Jokowi mendaftar itu pakai ijazah apa dan diverifikasi apa enggak? Dia mengatakan, ya ada Dr. Andes, ada insinyur, tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi. Nah, saya tanya lagi, apa syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek ya, di KPU tidak pernah dicek. Bahkan saya juga tanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ya, rekan saya sahabatnya Suharsono, juga memang tidak diverifikasi ya. Dan saya tanya lagi kepada siapa? Kepada Pak Efek Rudi Hadiatmo, yang notabene adalah ketua DPC-PD, juga mengatakan dia tidak tahu persyaratan itu karena yang mengurus adalah tim sendiri gitu loh. Artinya bukan PDIP dan arsinya nggak ada.
Tetapi ada yang menarik perbincangan saya dengan rekan Eko Sulistyo. Apa? Dia mengatakan bahwa pada saat itu ada public expose. Nah, artinya sebenarnya kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, dia tanya apa saya pernah mengirim surat. Sebelum mengajukan gugatan itu kami sudah mengirim surat kepada KPU, Semanam, kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama, mereka tidak berhak untuk membuka data itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi pengalaman penting Eko Sulistyo yang orang dekat Pak Jokowi itu sudah mengatakan public expose itu artinya data itu boleh. Jadi mestinya tidak perlu berlarut-larut seperti ini ya guys ya. Jadi ini vlog singkat saya sore ini. Besok akan saya susul dengan data-data lain. Misalkan saya mewawancarai wartawan senior Aryono Lestari yang pernah tinggal berdekatan dengan Hari Mulyono ya. Hari Mulyono ini siapa nanti akan kita sampaikan. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang terdidik, orang yang berakal, orang yang merdeka dan berani menyatakan merdeka di negara yang memang harus kita berikan. Salam akal waras, merdeka. Mana pandangan atau pendapat teman-teman tulis di kolom komentar, baik yang pro maupun yang kontra. Karena kita mau satu suara, karena kita mau kebenaran memang harus ditegakkan setegak-tegaknya. Sahabat subscriber, di situ kita bisa melihat perbandingan dikala ada katakanlah petugas KPU atau petinggi KPU atau memang pekerjaannya ya, bahwasanya Pak Jokowi pada waktu mendaftar itu menggunakan data insinyur. Dan dibalik itu ternyata ditelusuri ketika Pak Jokowi mau maju sebagai calon wali kota, di situ ada 2 gelar yang tadi sudah disampaikan. Ini nggak main-main ya teman-teman. Artinya ini dapat dipertanggungjawabkan. Namun saat ini teman-teman, disinilah berita ini semakin luas, bahkan bola liarnya semakin ganas dan semakin panas. Ketika bola jatuh kemarin ke rumah Pak Kasmujo dan jatuh lagi di perpustakaan tempat koran Kedaulatan Rakyat tersimpan dan tercetak, dan jatuh lagi ke Pramuka University. Bagaimana pendapat teman-teman? Kita bongkar bersama Abraham Samad ketika mereka melakukan wawancara dengan Pak Betor, senior Partai PDI Perjuangan. Kita ulang, kita kumpas agar jelas, dan mereka semua menuju jalan kebenaran. Terketuk pintu hatinya dan pikirannya. Jangan bertahan oleh karena kebohongan, tapi bertahanlah oleh karena kebenaran. Kita lanjut yuk. Pasar Pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Terbakarlah pasar Pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar Pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Bariskrim yang sekarang tidak mengenal pasar Pramuka. Denny memperkenalkan para pelaku yang di pasar Pramuka itu dikenalkan kepada Widodo. Widodo inilah terus memperakasai pertemuan dengan orang-orang di pasar Pramuka. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur. Wow. Semakin terbuka. Pak Betor buka suara bukan hanya untuk partai PDI Perjuangan, tapi untuk bangsa dan negara. Terbongkar sudah sahabat-sahabatku. Ketika mantan Ketua KPK Abraham Samad di dalam channelnya mengundang Pak Betor sebagai juru bicara narasumber, teman-teman. Di situ Pak Betor langsung buka suara. Ternyata inilah menjadi tugas Bariskrim Polri untuk mengecek dan mengetahui siapa tokoh di di balik layar toko Pramuka ini. Bukan main-main Pak Betor
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya loh. Di depan channel Pak Abraham Samad, dia buka suara tentang perihal ijazah Mr. Jokowi alias Pak Jokowi alias Joko Widodo. Bayangkan teman-teman, sudah terbayang nggak? Kalau saya sudah tidak terbayangkan, karena saking banyaknya apa yang dilakukan, belum lagi kemarin peristiwa tentang di 134 nyawa melayang ya di Stadion Kenjaring, atau kemarin sepak bola tersebut ya, sampai sekarang belum terselesaikan. Belum lagi Pina Cirebon, seperti yang dipaparkan oleh saudara kita Rizwan Sianipar. Beginikah corak hukum negara kita? Sampai saat ini dipertahankan terus? Kemana hati dan pikiranmu sahabat-sahabatku? Kalian semua orang-orang pintar. Untuk apalah kita punya jabatan tapi diperoleh secara instan dan secara tanda tanya. Maaf teman-teman. Jadi yang dikatakan oleh Pak Betor tadi, inilah yang harus kita teliti dan kita cek. Karena katanya yang punya percetakan tersebut salah seorang Profesor Paiman Raharjo yang dulu menjadi komisaris dan ini dapat karpet merah, bukan baju merah loh ya, karpet merah dan kue tar yang sangat enak dan sangat nikmat, bisa dinikmati oleh semua keluarga berapa keturunan. Mau tahu? Ketika saat itu Rosuryo ada yang minta maaf padanya. Kenapa? Kita bahas yuk bersama Sentana TV dan kita kupas tuntas. Pasar Pramuka itu pasar burung lah. Bilang kemudian Pak Bitor Surya itu sudah meninggal lah. Waduh, jangan dong. Kedunguan dia itu, ya, itu kemudian diumbar ke masyarakat itu kayak gitu. Ya, Jadi jangan, tapi jangan ya. untung netizen tuh tidak semuanya dungu kayak dia. Ya, tapi yang mengejutkan Pak, tadi pagi di TikTok atau tadi siang, saya melihat ada pengakuan Prof. Paiman. Ya, Ternyata dia mengaku ya? dia mengaku dan meskipun yang ada di TikTok itu agak bias. Ya. Kayak yang di TikTok itu kan pakai agak ngancam-ngancam juga masih. Ya. Ya kan? Jadi pakai buat Anda yang itu mohon minta maaf. Ya. Tapi ternyata jam 8:37 Pagi. ya, dia minta maaf ke saya. Wah, ini baru mengerikan. Jadi minta maaf ke saya. Yang terhormat Mas Roy Suryo yang saya cintai. Waduh. Cinta ya. Jangan-jangan saya dikira LGBT nanti. Jangan deh. Gitu ya. Tering salam dan doa, semoga Mas selalu sehat dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama kali dibaca baru di Sentana ya. Gitu. Oke. Yang lain belum ada. Yang lain saya bocorin kalau saya dapat WA, tapi belum ada. Mohon izin dan maaf Mas, terkait WA saya pada bulan Mei 2020 ke Mas Roy Suryo tidak punya maksud apa-apa, hanya saran dari seorang sahabat. Udah ngaku sahabat lagi. Sahabat ya. Tidak punya niat intimidasi atau hal apapun, kecuali niatan baik dan saran saya dari seorang sahabat. Saya itu orang kecil dan rakyat biasa yang tidak memiliki kapasitas untuk mengintimidasi seorang orang lain. Bla 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 bla. Ya, jadi artinya apa? Wakil Menteri mengaku orang biasa. Nah, gitu. Untung loh. Ini terus terang untung. Untung saya pernah pada level ketika di Kementerian Pemuda dan Olahraga, jelek-jelek ini saya pernah menteri. Oh iya, mantan menteri nih guys. Ya, dan Prof ini jelek-jelek juga begitu. Ya, pernah pernah wamen. deputi. Oh, deputi. Sebelum jadi wamen, itu pernah deputi di Kemenpora. Oke. Jadi ketika posisi di Kemenpora, meskipun tidak pada periode yang sama ya, Pak Prof Paiman ini pernah jadi deputi zaman zaman menterinya Pak Zainuddin Amali. Oke. Setelah Pak Golkar. Arawi, ya, kemudian Pak Zainuddin Amali kan. Nah, Ya, beliau betul, kemudian jadi deputi. Coba, ini saya hanya coba. Coba kalau saya belum pernah jadi menteri, mungkin BA-nya juga lain. Ya kan? Namanya juga profesor. Ya kan? Oke. Profesor itu kan pasti punya, nanti ada wayangnya. Oke, Profesor nanti itu kayak wayangnya apa? ya. Wayangnya nanti. Jadi gini, jika WA saya ke Mas Roy membuat Mas tidak berkenan, saya mohon maaf. Clear ya? Oke. Clear, ya. Jadi berarti ada permohonan maaf di situ ya. Karena pikiran sepintas saat itu saya merasa kenal dengan Mas Roy sahabat, jadi murni niatan baik selaku sahabat. Nah, ini yang menarik. Terkait isu dan fitnah yang menimpa saya, dia masih bilang gitu. Fitnah Saya ya? terima dengan ikhlas. Ikhlas loh ya. Gitu. Jadi dia bilang ikhlas. Karena saya sudah biasa difitnah katanya dari dulu. Dan saya tetap kuat menghadapi. Jika nggak kuat, mungkin saya tidak jadi seperti sekarang ini.
gitu ya. Oke. Merantau ke Jakarta hanya modal lulusan SMP. Ini saya hormati, ngaku. Wow. Ngaku kan? Karena Iya. soalnya ada yang nggak ngaku. Iya, bagus lah. Lulusan SMP. SMP kayak Jangan jadi dokter Andes. kayak Bu Mega kan, SMA, oke. Ya. Pernah di Unpad, oke. Tapi ketika kemudian tidak selesai atau drop Ya. out, ya udah. Ada Diakui saja. yang drop out nggak ngaku juga tuh. Yang suka posting foto itu loh, yang muridnya Bang Rismon, yang dari Universitas Mataram, Siapa namanya? Aduh. Sandi. Oh, Sandi. Dian Sandi. Nah itu nggak ngaku kalau drop out itu ya, gitu. Dan PSI ya, banyak yang ini drop saya out hanya ya. membacakan beliau tulis ya, bukan maksud meninggikan atau merendahkan. Hanya modal lulusan SMP dan menjadi tukang sapu dan satpam. Kita hormati, kita apresiasi Prof. Dalam perjalanan hidup saya, nah ini yang menarik. Agar saya bisa sekolah kuliah selain jadi tukang sapu, saya sejak tahun 97 sampai 2002 usaha membuka pengetikan dan fotokopi. Pengetikan dan fotokopi. Ya, gitu. Nanti kita tanya nih Pak Janes, Ya, benar nggak pengetikan memang dan dia fotokopi bilang, saja dan di situ? bukan percetakan. Dan saya setelah resmi menjadi Kaprodi di Visip Mostopo tahun 2002, saya menekuni sebagai dosen TAP dan kios usaha saya di Pramuka Pojok. jadi clear ya. Dia sendiri nulis. Iya, Pramuka Pojoknya nanti saya izin ini kan ya. Kalau itu biasanya pramuka pojok berarti ikut terbakar. Itu. Atau ikut dibakar atau terbakar nggak Di tahu lah Visip, ya. iya kan? Jadi di Pramuka Pojok dan kemudian setelah menjadi di Visip Mustopo, saya menekuni sebagai dosen TAP dan kios di sana itu kemudian saya jual semuanya. Katanya dijual semua. Dijual. Kata beliau gitu. Berarti kalau dijual harus ada bukti akta jual beli dong. Jadi setelah tahun 2002 saya tidak tahu lagi Barang bla 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 bla. Kemudian dia tutup dengan untuk sahabat, semoga Mas Roy bersama keluarga selalu sehat dan dalam lindungan wassalam Prof. Paiman Raharjo. Oke. Tapi yang menarik, Mas, Apa tuh Pak? ini baru ini yang menarik. Kita dapat cerita juga, dan ini bukan hanya cerita, karena sudah dipublish oleh pengamat intelijen, Pak Sri Raharjo Chandra. Oke, yang kemarin juga. Ya, mengapa Paiman, dia nulis nih barusan nih, ini barusan memang. Mengapa Paiman Raharjo klaim batas waktu kepemilikan kios percetakan? Nah, karena dia kan nulis kan 2 sampai 97 sampai 2002. Ya. Padahal gitu, nulis hasil temuan di lapangan didapat informasi. Ini menurut pakar intelijen ya. Intelijen beneran ini, bukan intel Melayu. Dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Paiman Raharjo, mantan Wamendes, memiliki kios ketik dan cetak skripsi sejak tahun 90-an sampai dengan tahun 2017. Wah. Pas ditunjuk Dan ya. dan Bang Bitor mengklaim bahwa ijazah itu diketahui Andi Wijayanto, dibuat oleh Anggit Widodo dan yang David. mencetak Widodo itu tahun 2012. Karena Jadi di tengah-tengah bertepatan dengan Gubernur DKI, pemilihan Nih. Gubernur DKI. Saya hanya membacakan ya, karena ini sudah di pemberitaan ya. Ya. Kios milik Paiman pertama berada di areal depan Pasar Pramuka. Kemudian pindah ke areal belakang Pasar Pramuka. Ketika ditanya kepada rekan-rekan Paiman, kenapa kiosnya harus pindah ke belakang dengan ada berkelakar, rekan-rekan Paiman itu jawab, apa yang kami lakukan di sini banyak ilegalnya. Jadi kalau kios berada di belakang semata-mata demi pertimbangan keamanan. Ya, ini clear ya. Jadi ini eksklusif nih di Sentana Podcast. Saya juga membayangkan Pak, kalau kelihatan di depan ya mungkin orang curiga ya, mungkin orang akan apa? Kalau di belakang siapa yang mau ngelihat sampai ke belakang? Jadi beliau itu menuliskan ya gitu. Pernyataan Paiman Raharjo di kanal YouTube Suara Anda nampaknya menjadi blunder yang dibuatnya sendiri. Jika dianalogikan pertandingan sepak bola, Paiman Raharjo sebagai center back Persis Solo melakukan bunuh diri karena memasukkan bola ke gawang sendiri. Waduh. Jadi gimana Pak Janes? Menurut Pak Janes, apakah Pasar Pramuka Pojok itu bukan pasar burung dan bukan pasar jaya ya? Bukan. Pasar Pramuka Pojok? Pasar Pramuka udah saya bilang, ini posisi biar pemirsa tahu ya. Ini ahli Pasar Pramuka. Ini posisinya di Pasar Pramuka Kios. Ini adalah Jalan Pramuka. Oke. Ini Jalan Salemba. Ya. Di perapatan ini Jalan Matraman. Di sinilah Polsek Matraman. Di seberangnya itulah kiosnya Pak Paiman. Seberang Polsek. Seberang Polsek. Jadi jalan. Polsek nggak mungkin nggak tahu dong. Kita orang tinggal. Polsek Matraman. Gimana Polsek? Polisi membuat satu tindakan kan ada laporan. Oh, jadi kalau
ada di depan matanya di kantor polisi itu tiap-tiap kali dia jaga di situ ada kios begituan. Orang minta pengetikan, Iya. Oh, pengetikan ya. pengetikan. Terus yang sering saya lihat di situ adalah kadang-kadang pakai dasi nih datang mengetik. Tapi mau ngasih kertas nggak kiri kanan. Karena ada segel tahun 68 lebih tua tahunnya, lebih mahal. Oh, betul. Ada kertas segel, ada segelnya. materai lama. Bukan itu lagi. Cuman makanya kesalahan daripada Pak Jokowi di situ bikin bikin hurufnya itu, disintiknya itu salah. Padahal ada lengkap di situ Royal tuh Ya, Olimpia ada. ada yang gede itu besar. Waduh. Yang biasanya di Betul, taruh yang sekolah itu double ada. itu, ya. Kalau trek, tetap musuh pakai sarung tinju nonjok yang gede. Yang lebih tua lagi ada mereknya Stapleton. Oh, Stapleton ya. Royal, Olympus, itu semuanya Ya. ada. Mas Mike, kalau gitu dulu mungkin orang yang pesan ijazah ini salah. Harusnya yang pesan ijazah itu kepada Pak Janes. Jadi Pak Janes bisa menjadi direktur dari PD Pasar Jaya. Komisaris. Oh, Loh, komisaris. kan di antara orang-orang itu ada yang Iya. dijanjikan Iya. jadi Semua. kata PD Pasar Jaya kan. Semua yang mengetahui kasus ijazah palsu ini pasti Pak Dijanjikan. Jokowi nih kalau kerja lo udah komisaris. Si Bambang Tri teman saya wartawan yang di penjara itu Di dia pa- ditawarkan juga. Di lapas Dia Raga. ternyata 50 juta uang cash dibikin minta komisaris itu abangnya sendiri, abangnya Bambang Tri yang mengatakan Bambang Tri udah selesaikan aja, Iya, damai aja. Ternyata Bambang Tri adalah pahlawan Bambang Tri ini. Gara-gara Bambang Tri lah kami semuanya, termasuk media Sentana, jangan sampai dibilang orang media kami itu provokasi, jangan. Kami itu media Sentana untuk membuka kebenaran, membuka kepalsuan ini. Kita nggak main-main. Tapi itu loh. janji beneran nggak? Apa Pak? Enggak, nanti jangan-jangan cuma talk the talk. Ya enggak lah. Kalau makanya Enggak, saya kalau bilang, talk the talk kayak gini. Waduh. Ini baru lagi nih. ada lagi tak. We walk the talk, not only talk talk the talk. Tapi ini beda banget ya. Bahasanya blogannya tok-tok. Enggak, kita objektif ya Talk Mas the Mike. talk. Kita objektif melihat pidato di Sankt Petersburg Ya, di Rusia. International Economic Forum Pak Prabowo. kita hormat. Itulah Ya, presiden yang luar biasa itu. Dia cerita bahwa satu teman itu jauh lebih 1000 teman tidak ada gunanya kalau dibandingkan dengan 1000 teman itu kurang dibandingkan musuh dengan satu musuh itu terlalu banyak. Iya. Iya. Itu bukan talk the talk. Dan yang saya apresiasi satu lagi ini Pak Prabowo bilang begini, saya tidak pergi ke G7 bukan karena sengaja. Betul, tapi karena undangannya lebih dulu. Undangannya duluan. Iya, gitu betul. loh. Jadi kita kalau objektif kemarin ya. Pak, saya tidak mendatangi klarifikasi Polda Nah. karena ada undangan yang duluan. Gitu loh. Enggak, kita kan dibilang Pak Janes, kita tuh dituduh wow, semula dikatakan pemerintah pasti jelek. Enggak, kita objektif banget. Ya, kalau Pak Prabowo bagus, ya kita bilang bagus. Ya. Nah, kalau ada profesor yang kemudian malah pengakuannya beda-beda, ya, Wah, itu saya makanya. ngakunya sampai 2002, tapi ternyata ada saksi yang siap bersaksi loh nih, Ya. orang-orang itu kata. Dan Pak jangan Sri salah Tanda loh ini, Pak, ya sila aja. ini harus kita ulang-ulang terus bahwa Profesor Pak Iman Raharjo ini adalah Ketua Umum sedulur Jokowi. Betul. Jadi Iya. ya samalah seperti ya entah Bara JP, entah Projo, Ya. yang Budi Ari itu kan yang Ya. sekarang mau di Ya. di KPK-in itu Iya. dan seterusnya ya. Betul. Mereka satu geng Iya, gitu loh. kalau saya Jadi nggak aneh. Kalau saya analisa permintaan maafnya Pak Paiman ini, permintaan maafnya itu permintaan maaf semacam ada rasa takut juga, dia takut menyesal, tapi mudah-mudahan nggak dipublikasikan biar jangan Jokowi tahu nih. Justru Permintaan maaf. Karena itu dulu Pak. Iya, justru kita Permintaan sebut maaf namanya. itu di dalam permintaan maaf itu seharusnya mencantumkan mengalurkan bahwa perkataan saya yang mengancam keluarga Bapak tidak aman Betul. itu, Iya. itu harus ditampilkan. Iya. Karena Iya. itu minta maaf di mananya dia. Betul. Itu sebetulnya udah pidana murni pasal 29 loh. Iya. Penghinaan menakut-nakuti orang pun kena pasal. Iya. Betul. Ya, Mengancam. makanya- Jangan Nah. sampai keluarga Mas kenapa-napa. Itu Iya. kan tidak aman. Tidak aman. Itu tuh kalau pengancaman, udah meneruskan menakut-nakuti. katanya. Iya. Keluar lagi. Makanya kalau dalam pewayangan Ya. itu ada orang profesor
itu saya gambarkan kira-kira hampir sama dengan ini. Waduh, Ini hijau ya kali namanya ini ya. Bathara Narada. Hmm. Bathara Narada ini menunggak ke atas. Ya. Jadi nggak lihat lagi yang di bawah. Waduh. Untungnya sekali lagi, untungnya dulu saya pernah di atasnya. Jadi dia lihat. Waktu dia asisten Iya, kementerian coba saya ya. di bawah. Ya, Nggak kelihatan ya, dia lihat ke atas terus. Jadi waktu itu kalau dia deputi, saya bisa asdep gitu, asisten deputi. Wah pasti beda WA-nya. Iya, Oke. iya. Jadi sekali lagi Profesor Paiman Raharjo Dwijonegoro namanya itu. Ush. Ya, itu dia lihat keadaan mirip. Ini hampir mirip dengan yang digantikannya. Ingat nggak dia? Siapa dia tuh? adalah Togok. BA. Togok ini adalah dulu yang disebut sebagai Congor Negoro. dia dulu menggantikan, ini dulu kan Wamendes. Ya. Digantikan dia sebagai Wamendes. Ya. Sekarang udah pensiun. Nah, dia sekarang terus pindah ke Kominfo. Kominfo, Menteri BA, Kominfo, BA. BA ya kan? Gitu. JA tuh. Oh, JA, Judi Judi Ari. Ari. Terus dia kemudian sekarang menjadi koperasi kan? Koperasi, Ya, Menteri Koperasi. Nanti kapan-kapan kita bahas tuh koperasi yang ada 80.000 uang negara itu. Kita Wah, buka itu. satu-satu semua biar masyarakat tahu Iya, apa sih cuman- kinerja para menteri-menteri ini. Jangan dibohongin lah, Pak Prabowo jangan dibohong-bohongin. Tapi kan Iya. dia masih dilindungi oleh ini sekarang, dilindungi oleh ternak-ternak inilah gitu. Wah, ternaknya banyak banget nih. Banyak Ternaknya. banget. Di ternaknya ini ada. Nah, ini ada ternak nih. Ada Ini profesor. ada ternak ini yang banyak banget. Nah, Ada dia masih kijang, ada masih cukup kuda, merasa aman nih. ada burung tuh. Karena ada ternak ini. Ada Jokowi. Nah, ini bahaya ini, Pak. Iya. Wayang yang ini bahaya nih, Pak. Apa itu? Soalnya si anak jenderal itu bilang pasar burung. Ya itu. ini pasarnya nih. Itu Padahal pasarnya salah nih. dia. Iya. Ini eksklusif teman-teman ya, karena itu adalah WA salah seorang wamen ya kepada Roy Suryo untuk meminta maaf sebagai tanda persahabatan. Dan disinilah kita ketahui bahwasanya pasar pramuka tersebut ternyata bukanlah omong-omong. Bayangkan teman-teman, dari sisi pemberitahuan yang disampaikan oleh Pak Betur, ya, ketika dikatakan kepada Abraham Samad mantan ketua KPK, begitu juga kepada channel melalui abang kita Repli Harun, gak main-main loh. Justru yang menjadi pertanyaan, kenapa Baris-Krim atau penegak hukum tidak menangkap dan meminta keterangan kepada Profesor Paiman Raharjo? Ada apa? Kunci adalah dia. Dan kunci adalah Pak Betur beserta gerombolan Jokowi dan tim DKI. Ini harus ditangkap dan diminta kejelasannya, minta informasinya. Sama hal ketika aparat penegak hukum meminta informasi, dengan kata lain mengundang untuk minta konfirmasi dari Dr. Suryo, Roy Suryo ya, Dr. Tipa, Dr. Rismon Sianipar, beserta para TPUA dan aktivis, dan banyak lainnya. Apa aparat penegak hukum hanya berbicara hanya untuk menyelamatkan bagaimana keberadaan Pak Jokowi atau ijazah dan skripsinya? Dari semua data-data yang ada, apalagi kawan? Kemana hati dan pikiran kita? Apa kita puas dengan 2 periode, 10 tahun dengan kedudukan yang bukan main-main didapat secara, katakanlah, Anda yang tahu, seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo, maaf ya, dari tukang sapu bisa menjadi penjabat, bahkan ya kita nggak usah ke situ lah, itu rezeki orang. Namun rezeki itu didapat dari mana? Apakah dengan cara yang salah? Apakah dengan cara yang halal? Buat apa kita berdoa? Buat apa kita sembahyang? Buat apa kita melakukan ritual agama? Kalau yang kita peroleh itu adalah sesuatu yang salah. Teman-teman, sahabat-sahabat subscriber, Anak Medan Bersuara kali ini terang-terangan untuk berbicara di depan kamera, di depan channel saya. Mari jangan takut seperti kata Pak Topi. Kita angkat pembicaraan untuk menyalakan api-api perjuangan. Jangan takut.
jangan gurau. Lihatlah dua sahabat kita yang berani mengorbankan jiwa raganya, waktunya, hubungannya kepada istri dan anak bertahun-tahun. Namun mereka tidak menyerah, walaupun mungkin ada sesuatu yang ditawarkan untuk diselesaikan. Mereka tidak mau. Katakan tidak kepada kebohongan dan katakan tidak kepada mereka yang menawarkan sesuatu untuk menutupi, dan katakan yes untuk menyalakan api kebenaran. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Merah bajuku, merah darahku. Merdeka, merdeka, merdeka.